Hello everyone, welcome to my channel. Balik lagi bersama aku, Nia Utami. Oke, jadi di video hari ini aku mau review salah satu drama Korea ongoing yang baru aja tayang minggu kemarin. Ya, drama ini merupakan drama yang memiliki genre romance, fantasy, dan juga seigu. Nah, aku jarang banget ya nonton drama Korea yang bergenre seigu gitu. Ya, tergantung lagi nih, kalau pemerannya emang keren ataupun jalan ceritanya emang bagus, aku pasti nonton gitu kan. Dan kebetulan drama yang satu ini benar-benar memikat hati aku banget. Ya, apalagi kalau bukan drama Korea yang berjudul Lovers of the Red Sky. Untuk itu aku akan review secara detail ya dramanya itu seperti apa. Jadi stay tune terus di video yang saat ini ya. Well, langsung aja kita bahas guys. Jadi drama yang satu ini diperankan oleh Kim Yoo Jung dan juga An Hyo Suk. Nah, aku tuh seneng banget lihat acting Ah Hyo Suk di sini gitu kan, karena dia itu adalah salah satu aktor favorit aku juga. Jadi yang gak kalah keren ini adalah sebuah cerita yang diangkat dari novelnya yang berjudul juga sama ya. Dimana penulis novel yang satu ini juga pernah menulis cerita tentang Sung Guk Kwon Scandal, dan juga ada cerita The Moon That Embracing the Sun. Jadi emang jalan cerita yang udah diciptakan oleh penulis novel ini tuh udah menjanjikan banget gitu kan, makanya aku seneng banget buat nonton Lovers of the Red Sky. Nah, untuk ceritanya sendiri ini menceritakan tentang kehidupan ya, latar belakang tentunya sejarah gitu ya, tapi ya emang fantasi gitu. Nah, ini menceritakan tentang kehidupan seorang astrologi istana gitu kan, yang emang udah buta. Kemudian ada seorang pelukis tiruan gitu yang bernama Chun Ki. Nah, ini merupakan perpaduan yang klop banget ya mereka berdua. Nah, sebenarnya kenapa si astrologi ini bisa buta, memang udah ada latar belakangnya sendiri ya. Jadi ada kisah yang cukup mendramatis banget gitu kan ketika kalian saksikan. Di episode pertama juga udah ditunjukin gitu kan bagaimana sih asal muasal ceritanya, kenapa dia bisa jadi buta, dan kemudian kenapa yang satunya ini si penulis Chun Ki ini malah hidupnya jadi baik-baik aja gitu. Kalian bisa tonton ini karena baru juga jalan 2 episode, dan itu udah menggambarkan banget gitu loh bagaimana sih penderitaan masing-masing dari mereka waktu kecilnya gitu. Jadi di episode awal itu mereka udah menceritakan ya tentang bagaimana kehidupan di istana gitu, di pedesaan tersebut. Jadi ceritanya itu dimulai ketika ada sebuah pedesaan gitu yang dipimpin oleh seorang raja, dimana rajanya itu ternyata di dalam tubuhnya itu terdapat iblis yang jahat banget gitu, yang menyebabkan banyaknya pertumpahan darah di desa tersebut. Nah, agar tidak terjadi lagi gitu kan terlalu banyak pertumpahan darah, jadi mereka semua tuh cari cara bagaimana sih mengeluarkan iblis dari tubuh sang raja gitu. Jadi mereka cari cara dong bagaimana nih gitu kan. Makanya dukun-dukun istana tuh emang dikumpulin semua, dan mereka tuh memutuskan agar mencari seorang pelukis yang bisa menggambarkan wajahnya raja tuh sedemikian rupa gitu kan, semirip mungkin dengan aslinya, agar bisa mengurung iblis yang ada di tubuh raja tersebut ke dalam lukisan. Jadi kayak dikurung gitu loh, dipindahin ke dalam lukisan gitu, cara satu-satunya agar iblis itu keluar dari tubuhnya si raja. Nah, lanjut cerita, jadi ritual itu kan diadakan gitu ya, jadi raja tuh udah diikat gitu kan, mau dipindahin gitu iblisnya, dan kebetulan tukang lukisnya tersebut, tukang lukis istana itu adalah ayahnya Chun Ki ya, yang perempuan itu gitu. Jadi kebetulan si ayahnya itu melukis, dan memang hasilnya tuh benar-benar mirip gitu dengan raja, dan akhirnya ritual pun dilakukan. Akhirnya ya iblis keluar gitu loh dari tubuhnya raja, dan benar-benar ngamuk banget di situ. Nah, poin yang penting di sini adalah ada dukun istana dan juga si pelukis tersebut kan yang membantu ritual itu berjalan. Nah, setelah ritual itu berjalan, akhirnya iblis itu kan keluar ya dari tubuh raja, dan akhirnya iblis itu dipindahkan ke dalam lukisan raja tersebut. Tapi ada hal yang menyebabkan iblis benar-benar marah gitu kan, murka dianya, dan akhirnya mengutuk si pelukis tersebut. Dia bilang bahwa keturunannya itu nggak akan ada yang bisa ngelukis lagi gitu. Dia ngekutuknya gitu kan. Terus yang dukun itu dia bilang bahwa anakmu nanti itu akan hidup dalam kegelapan kayak
gitu kutukannya. Jadi memang bener-bener yang biarpun iblisnya itu udah dikeluarin dari tubuh raja, iblis tuh sempat ngutuk lagi gitu, dan akhirnya memang kutukan tersebut terjadi. Nah, dalam ritual tersebut juga udah dibantu sama nenek Samsin, itu nenek yang memang menjaga keseimbangan antara roh jahat gitu kan. Jadi dia memang membantu ritual tersebut, dan akhirnya iblis pun berhasil dikurung ke dalam lukisan sang raja. Tapi si iblis juga mengutuk di mana desa tersebut akan dilanda kekering. Nah, setelah ritual tersebut berjalan ya memang iblisnya emang terkurung gitu kan di dalam lukisannya. Tapi apakah desa tersebut baik-baik saja? Tentu aja enggak guys, ternyata itu adalah awal mula masalah diciptakan itu ya. Jadi desa tersebut emang kemakan kutukan gitu ya. Dia pun akhirnya dilanda kekeringan yang sangat panjang, jadi kayak udah diambang-ambang gitu kan, dilanda kekeringan. Terus juga anak dari pelukis tersebut jadi malah buta. Terus juga anak dari dukunnya itu memang yang kayak awalnya sih masih normal-normal aja gitu, sampai pada akhirnya ada dukun istana yang lain yang emang jahat gitu ya, tipikalnya emang kayak udah antagonis banget gitu guys. Dan akhirnya dia tuh menemukan bahwa orang-orang tuh bilang anaknya dukun awalnya yang membantu ritual tersebut, bahwa anaknya itu merupakan seseorang yang bisa ada apa ya, berhubungan sama dewa air gitu dah pokoknya gitu. Jadi karena desa tersebut dilanda kekeringan gitu kan, orang-orang tuh pada nanyain anak kecil tersebut agar bisa bantu mereka menemukan sumber air, dan memang anak tersebut membantu ya buat menemukan air gitu agar desa tersebut tidak kekeringan. Nah selanjutnya, jadi kan raja kan cari cara gitu kan, gimana nih agar desa kita nggak dilanda kekeringan lagi. Akhirnya mereka pun ingin melakukan ritual di mana mengajak anak kecil tersebut ya, yang awalnya tuh emang udah punya titisan dewa air ya mungkin gitu kan. Jadi diajak ke istana biar nanti juga membantu jalannya ritual. Kemudian ada juga anak kecil yang buta, itu anak tukang lukis istana sebelumnya itu ya, yang memang udah agak-agak otaknya tuh udah ada agak-agak gila gitu. Dan akhirnya mereka pun akan mengadakan ritual dimana ya memang sebenarnya ritual tersebut kalau memang pengen hujan harus ada yang dikorbankan seperti itu. Dan akhirnya mereka pun melaksanakan ritual, dan malah yang terjadi adalah ya ada suatu case dimana ada orang di istana yang melepaskan iblis dari lukisan yang udah disimpan dengan rapat tuh, dan akhirnya lukisan tersebut malah kebakar dan iblis pun keluar. Nah, kemanakah iblis itu keluar? Akhirnya si iblis itu masuk ke dalam tubuh anak yang titisan dewa air itu tadi ya, dan dia masuk ke dalam anak tersebut, padahal mereka tuh lagi di itu ya dalam ritual gitu. Dan akhirnya malahan ya karena dia itu masuk, iblis tuh kan kalau masuk ke dalam tubuh manusia tuh bahaya banget gitu loh. Kalau dia mandang ke orang lain itu bakal kena juga gitu loh. Jadi si nenek Samsin pun datang. Nenek ini kan biar menjaga keseimbangan, akhirnya si anak tersebut yang di dalam tubuhnya itu, jadi anak tersebut tuh adalah Anjoshop ya. Jadi agar anak tersebut enggak iblisnya itu nggak berjalan sesuai rencana gitu kan, akhirnya penglihatannya itu diambil dan ditukar ke anak tukang lukis yang tadinya buta. Jadi mereka berdua tuh kayak tukaran gitu loh ya, yang satu malah buta, yang satu enggak. Jadi ditukarin gitu biar Chunki itu bisa ngelihat lagi, dan si iblis itu nggak bisa menjalankan misinya karena ya matanya tuh nggak ada gitu loh ya. Jadi nggak komplit banget gitu. Jadi memang udah di awal episode aja udah pusing banget nontonnya sebenarnya gitu. Aku sampai rewatch 2 kali biar paham gitu loh. Dan akhirnya memang yang bener-bener menjanjikan banget ceritanya, out of my understanding deh pokoknya gitu. Nah akhirnya pun yang cowok yang malah buta karena dia itu di dalam tubuhnya udah ada iblis gitu kan. Jadi biar iblisnya nggak menyebar kemana-mana dan nyakitin orang lain, akhirnya nenek Samsin itu mencabut penglihatannya gitu dan dikasihkan ke anak tukang lukis itu. Akhirnya si anak tukang lukis itu dia pun bisa ngelihat gitu, dan dia pun hidup sebagai seorang pelukis perempuan pertama di desa tersebut. Nah, sampailah di usia mereka dewasa, akhirnya si anak yang buta itu tadi memang ya kasihan banget gitu kan, hidupnya dia udah dari kecil udah menanggung kesedihan, dimana orang tuanya juga udah disiksa gitu loh, karena padahal udah ngebantu gitu, udah rela ngorbanin anaknya, malah dibunuh dua-duanya. Akhirnya si anak dendam gitu kan, si anak cowok ini dendam, tapi dia kayak udah nyusun rencana gitu loh, bagaimana sih biar bisa balas orang di istana. Tapi dia dengan menjadi astrologi istana gitu, jadi dia
biarpun buta dia tuh bisa membaca rasi bintang dan lain-lain gitu loh. Dan si anak yang satunya yang matanya itu diberikan gitu kan, dia itu malah bisa lihat dan dia menjadi pelukis wanita pertama di desa tersebut ya. Jadi dia bisa nulis tiruan gitu seperti ayahnya, meskipun ayahnya itu udah agak gila dan nggak kenal sama anaknya sendiri. Jadi emang ada part yang benar-benar menyentuh hati gitu loh guys ketika kalian nonton yang satu ini. Dan yang bikin aku penasaran itu adalah kelanjutan ceritanya ya, karena ketika si anak laki-laki ketemu yang perempuan ini, itu kan iblis tuh kan tahu gitu ya, kayak nah ini mata aku nih gitu kan, ini mata aku yang diambil sama orang ini. Jadi ketika si iblis lihat anak perempuan tersebut, mereka itu emang udah kayak ada something wrong gitu kan, yang bisa bahaya banget kalau dia ketemu anak yang perempuan ini. Jadi bikin penasaran banget ceritanya. Oke, jadi aku cerita semuanya ya apa yang aku saksikan gitu kan, karena memang udah nggak habis-habis banget ceritanya gitu loh. Meskipun baru tayang 2 episode, itu udah bermakna banget dan butuh pemahaman yang cukup besar gitu ya ketika kalian ingin menontonnya. Tapi so far aku bener-bener pengen lihat banget bagaimana sih romance dari mereka berdua. Padahal kita tahu ketika si iblis gitu kan ketemu manusia emang yang bahaya banget gitu kan, tapi kita kan nggak tahu what would happen next gitu. Jadi aku bener-bener nunggu banget kelanjutan dari cerita ini. So buat kalian jangan lupa saksikan ya, karena drama ini merupakan rekomendasi aku banget buat kalian yang suka drama dengan genre seguk, romance dan juga fantasy. Jadi aku rasa itu ya untuk review tentang drama Lovers of the Red Sky gitu kan. Jadi buat kalian yang pengen nonton, ini tayangnya di View gitu, kalian bisa saksikan dramanya. Tayangnya setiap hari Senin dan juga Selasa tentunya. Ini made by TVN ya. Bahkan kalau pengen lihat drama yang satu ini tuh apakah populer atau tidak, kalian bisa lihat ratingnya aja di episode awal-awal tuh udah hampir mengalahkan Police University ya. Emang ratingnya tinggi, bahkan mencapai 8,8%. Jadi itu udah showing off banget bagaimana sih drama ini banyak banget diminati oleh orang-orang Korea di sana, karena memang jalan ceritanya unik dan nggak pasaran banget buat kalian saksikan. So it is such a good recommendation for K-drama. Oke guys, aku rasa itu dulu ya untuk review aku tentang drama Lovers of the Red Sky. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini ya setelah kalian nonton drama yang satu ini. Sekian dari aku and see you again.